Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tresnia dengan NIM 2014-326, jurusan Asuransi Syariah kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro yang berjudul Sihir Uang Kertas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak karena dibutuhkan untuk fungsi tertentu. Dan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk pada suatu nilai yang besar disebut dengan emas, sedangkan kalau penyebutan angka, harga, dan nilai ataupun timbangan disebut dengan perak. Emas dan perak sebagai harta yang bernilai besar ataupun kecil yang harus berputar. Bagaimana emas dan perak harus diedar-edarkan, maka dari itu terbuat menjadi koin sebagai alat tukar. Orang dulu juga menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar yang harus ditransaksikan melalui perdagangan ataupun muamalah dan sedekah. Dan orang dulu telah mengenal transaksi emas dan perak sebagai mata uang. Akan tetapi sejak kedatangan pemerintah Hindia Belanda datang, mereka memaksa menerapkan sistem uang kertas dengan cara memonopoli komoditi, hanya dijual ke pihak mereka dengan mata uang kertas mereka. Emas dan perak pun ditarik secara perlahan dengan cara ditukarkan dengan uang kertas milik mereka. Lalu sistem mata uang emas dan perak dikalahkan oleh sistem zolim mereka. Hingga saat kemerdekaan Indonesia tiba, mereka memberikan syarat untuk Indonesia merdeka. Indonesia boleh merdeka asalkan Indonesia menanggung seluruh hutang pemerintah Hindia Belanda dan mendirikan bank sentral yang bukan milik lembaga pemerintah itu. Pertama kali uang dicetak di Indonesia itu 1 sen, paling besar 100 rupiah hingga 600 rupiah. Lalu 1000 rupiah pernah didesain akan tetapi tidak jadi dicetak karena nilainya terlalu besar. Uang 1000 rupiah bisa kita belikan emas seberat 1,5 kilogram, dan pada saat itu 1 kilogram emas itu sebesar 2000 rupiah. Karena uang kertas itu dicetak terus menerus hingga akhirnya nilainya pun merosot. Pada tahun 1952, uang rupiah sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan uang 1000 rupiah. Pada tahun 1957, uang 1000 rupiah tidak berlaku lagi, digantikan dengan 2000 rupiah. Dan pada tahun 1964, pertama kali uang 10.000 rupiah itu ada. Sebelum sistem uang kertas ini tumbang dan ketika hingga nilai uang kita yang dimiliki lebih dipersiapkan uang emas perak sejak ini, karena uang kertas yang kita pegang sudah tidak berharga lagi tetapi dilabeli harga dan deretan angka dan 0 di atasnya. Dan di dalam uang kertas juga terdapat riba. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.